Oke, perkenalkan nama saya Christian Rujana Managa dari kelas IF22G. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan database tentang KKN, mulai dari konsep analisis hingga pengimplementasian ke MySQL database. Oke, pada layar kita sudah melihat di sini ada terdapat sebuah kasus, yaitu sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4-6 desa. Setiap desa mendapat berisi 15-17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKR. Oke, lalu di sini kita masuk ke bagian pertama, yaitu collecting and analysis. Di sini kita mempunyai entitas mahasiswa yang dimana berisi kelengkapan data dari pribadi mahasiswa itu sendiri, seperti nama, terus untuk NIM dan fakultas dan lain-lainnya. Lalu untuk status apakah mahasiswa tersebut sudah memilih untuk desa KKN dan lokasi pelaksanaannya. Lalu di sini ada fakultas, yang nanti berisikan nama fakultas dengan nama prodi dari mahasiswa tersebut. Lalu ada pelaksanaan yang nanti isinya adalah tanggal dari KKN itu dimulai dan berakhir, dan keterangan status dan nantinya untuk nilai KKN mahasiswa. Lalu untuk lokasi KKN adalah lokasi atau nama kecamatan dan total desa yang berada pada kecamatan tersebut, nama desa, total kapasitas mahasiswa yang melaksanakan KKN pada desa tersebut, dan status jumlah apakah kuota desa tersebut sudah terpenuhi atau belum. Oke, di sini pada konseptual design kita memiliki model entity relationship atau ER, yang dimana entity mahasiswa nanti akan memiliki atribut NIM, nama, prodi, status pemilihan, ID desa KKN, dan ID pelaksanaan. Lalu relationship itu terdaftar di karena satu mahasiswa dapat terdaftar dalam satu prodi dan yaitu satu mahasiswa ditempatkan di dalam satu lokasi KKN. Yaitu untuk kedua itu fakultas, yang dimana atributnya adalah nama fakultas dan nama prodi. Lalu untuk yang ketiga adalah entity pelaksanaan KKN, yang dimana atributnya nanti ada ID pelaksanaan, lalu ada terdapat tanggal mulai KKN dan selesai KKN dan status KKN tersebut. Relationship-nya melibatkan antara satu pelaksana KKN melibatkan banyak mahasiswa, yaitu tadi yang antara 17 sampai 15. Lalu ada entity yang terakhir itu lokasi KKN, di mana atribut yang dimilikinya adalah ID lokasi KKN, nama kecamatan, nama desa, kapasitas desa, dan total mahasiswa yang terdaftar di desa tersebut. Oke, di sini kita sudah masuk ke normalisasi pertama, yang dimana setiap kolom dalam tabel harus berisi nilai atomik, tidak dapat dibagi lagi. Pastikan setiap atribut dalam tabel hanya berisi satu nilai dan tidak boleh ada nilai lain yang dapat dibagi. Oke, di sini sudah ada tabel NIM dan setiap barisnya itu memiliki satu nilai yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi dari tabel ini sudah memenuhi kategori untuk normalisasi yang pertama. Oke, lanjut untuk normalisasi yang kedua, di mana terdapat persyaratan. Setelah memenuhi persyaratan normalisasi pertama, pastikan tabel sudah memenuhi persyaratan normalisasi pertama terlebih dahulu. Semua non-atribut kunci tergantung pada seluruh kunci utama. Pastikan bahwa semua atribut non-kunci atau non-primer atribut bergantung secara penuh pada seluruh kunci utama. Tidak boleh ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama. Oke, di sini kita memiliki 3 primary key yang kita miliki dari normalisasi sebelumnya, itu ada NIM, lalu ada ID pelaksanaan KKN, dan ID lokasi, yang dimana masing kunci ini tidak bergantung pada kunci lainnya, yang mana kunci ini bisa berdiri sendiri tanpa perlu ada kunci lainnya. Oke, sekarang kita sudah sampai di normalisasi ketiga, yang dimana pastinya harus memenuhi persyaratan normalisasi kedua terlebih dahulu. Lalu untuk persyaratan normalisasi ketiga sendiri adalah atribut non-kunci tidak boleh memiliki ketergantungan transitif pada kunci utama. Pastikan tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya.
Dengan kata lain, jika A bergantung pada B dan B adalah non kunci, maka A harus dijadikan bagian dari kunci atau utama, atau B harus dihapus dari tabel. Oke, pada layar kita dapat melihat di sini fakultas sudah terpisah dari tabel mahasiswa sebelumnya. Karena jika kita ingin menambahkan suatu prodi dalam suatu fakultas, maka kita memerlukan penambahan fakultas terlebih dahulu. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena jika kita menambahkan prodi tanpa adanya fakultas terlebih dahulu, maka hal tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, di sini saya pisahkan antara fakultas dengan membuat suatu primary key baru, yaitu di fakultas, yang dimana nantinya kita dapat menambahkan prodi lain dalam suatu fakultas. Oke, untuk ERD dalam bentuk kelas diagram dalam MySQL ada bentuknya seperti ini. Yang dimana tadi pada mahasiswa kita memiliki atribut name sebagai primary key, lalu di dalamnya ada nama mahasiswa, lalu ada ID fakultas, ada status pemilihan desa, lalu ada di lokasi KKN, ID pelaksanaan KKN, dan nilai KKN mahasiswa. Lalu kita memiliki tabel lokasi KKN yang dimana primary key-nya adalah seperti pada tadi, yaitu ID lokasi KKN, lalu nama kecamatan, lalu desa, lalu kapasitas desa, dan total mahasiswa yang berada pada desa tersebut. Lalu untuk tabel fakultas, kita memiliki ID fakultas sebagai primary key, dan untuk atributnya kita memiliki nama fakultas dan nama prodi. Untuk tabel selanjutnya adalah tabel pelaksanaan KKN, yang dimana kita memiliki ID pelaksanaan sebagai primary key, lalu atribut lainnya yaitu mulai KKN atau tanggal mulai KKN, lalu tanggal selesai KKN, dan status KKN tersebut. Oke, lalu dari sini setiap KKN itu terhubung. Dari sini setiap tabel itu terhubung ke dalam tabel mahasiswa dengan yang namanya itu foreign key, dan di tabel mahasiswa itu terdapat 3 foreign key, yang dimana foreign key itu berasal dari primary key pada tabel lainnya. Di sini kita bisa melihat dengan kita mengarahkan kursor ke tabel mahasiswa, maka akan muncul blok warna hijau, yang dimana blok tersebut menandakan antara foreign key pada tabel mahasiswa dan primary key yang berada di tabelnya masing-masing. Contohnya, ID fakultas merupakan primary key pada tabel fakultas, lalu ID lokasi merupakan primary key pada tabel lokasi KKN, lalu dan ID pelaksana KKN merupakan primary key dari tabel pelaksana KKN sendiri. Oke, di sini saya sudah membuka database yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini terdapat tabel fakultas yang berisikan ID fakultas, nama fakultas dan prodi, lalu lokasi KKN yang berisikan ID lokasi KKN, nama kecamatan, nama desa, kapasitas desa, dan total mahasiswa di dalam desa tersebut. Lalu kita memiliki ID mahasiswa, yaitu di dalamnya terdapat NIM mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, ID fakultas, status pemilihan desa, lokasi KKN, pelaksana KKN, nilai KKN, dan status KKN nantinya. Lalu pada tabel terakhir, kita memiliki tabel pelaksanaan KKN, yang dimana dalamnya terdapat ID pelaksanaan KKN, mulai KKN, dan selesai KKN. Oke, pada kali ini kita akan melakukan contoh percobaan, yang dimana tadi kita ada ketentuan adalah jika mahasiswa tersebut sudah memilih, maka mahasiswa tersebut tidak dapat memilih desa kembali, dan juga jika kapasitasnya sudah terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak dapat terpenuhi, dan setelah KKN selesai, maka nilainya akan diberikan oleh pengawas. Oke, di sini saya sudah membuat terdapat 2 prosedur, yaitu input nilai KKN dan pilih desa. Oke, di sini saya akan langsung contohkan bagaimana proses dari mahasiswa tersebut mulai dari daftar hingga mendapat nilai. Oke, di sini kita akan memakai prosedur yang sudah kita buat, yaitu pilih desa, call, lalu ketik prosedurnya, pilih desa. Lalu di sini kita mau memasukkan NIM, kita bisa lihat di sini. Oke, itu contoh masuk kita ambil yang ini, kita masukkan NIM, lalu koma. Untuk selanjutnya adalah yang diperlukan, yaitu adalah lokasi KKN. Kita bisa ambil dari sini. Lalu untuk selanjutnya adalah lokasi pelaksanaan KKN. Kita bisa diambil dari sini. Setelah semuanya kita ambil, Ctrl A, lalu Ctrl Enter.
Oke, di sini menunjukkan di mana mahasiswa tersebut berhasil mendaftarkan di desa yang ditujunya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Kita refresh, Ctrl A, Enter. Oke, sudah masuk ID lokasinya dan ID pelaksanaannya. Dan status KKN-nya ialah berlangsung. Nilainya masih kosong karena statusnya masih berlangsung. Lalu untuk lokasi KKN sendiri, kita refresh. Oke, di sini total mahasiswa sudah berubah. Untuk lokasi KKN 1001, nama kecamatan Kerau Barat, Desa Tanjung Mekar, kapasitas desa 17. Total mahasiswa di desa tersebut ialah 1 orang. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan nilai tersebut pada mahasiswa yang sudah selesai melakukan KKN. Oke, di sini kita panggil prosedurnya, call. Lalu kita ketikkan nama prosedur yang kita sudah buat, input. Nilai KKN seperti ini. Di sini yang perlu dimasukkan ialah 1, NIM mahasiswa tersebut. Lalu nilai dari mahasiswa tersebut. Lalu kita masukkan juga untuk ID lokasi KKN dan status KKN-nya. Selesai. Kita di sini Ctrl A lalu Enter. Oke, input nilai KKN sudah berhasil. Mari kita cek. Refresh. Di sini sudah masuk ya, nilainya ialah 90. Lalu untuk lokasi KKN-nya, di sini akan berkurang karena mahasiswa tersebut sudah selesai melakukan KKN. Oke, sudah kembali jadi 0. Sekian penjelasan singkat dari database KKN. Terima kasih atas waktu